Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Azahra. Saya berasal dari Malang dan saya dari kelas H, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Minhajul Arifin dari Muqaddimah sampai dengan bab 9. Sebelum dimulai kitabnya, sebaiknya kita tawasul terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang saya akan memulai pembukaan kitabnya dari Muqaddimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwar qulubal arifin bidzikrihi wa antaqa alsinatahum bisyukrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bab yang pertama, yaitu al-babul awal, al-bayan nahwal muridin, yaitu orang-orang yang menghendaki. Yaduru ala thalathati usul al-khauf war-raja wal-hub. Penjelasan ini berkisar pada 3 dasar, yaitu takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Jadi prinsip orang yang mau usul kepada Allah itu al-khauf, raja, hub. Itu usul itu berjalan dari sedikit demi sedikit, akhirnya sampai ke Allah. Di itu muncullah istiqomah atau puncaknya. Al-khauf kalau menurut versi Ihya adalah takut kepada Allah dengan kecemasan dan kekhawatiran terhadap sanksi dari Allah, bahkan siksa. Di sini dijelaskan secara ringkas. Al-khaufu far'ul ilmi, faraja far'ul yaqin, wal hub far'ul ma'rifah. Fad-dalilu al-khauf al-harbu, wad-dalilu ar-raja at-talabu, wad-dalilu al-hub itarun. Khauf adalah cabangnya ilmu, raja adalah buah dari keyakinan, al-mahbub atau hub yaitu adalah buah dari ma'rifat, atau tidak mungkin mahabbatullah sejati tanpa melalui proses ma'rifat, karena hub itu ma'rifatullah. Tanda-tandanya khauf itu lari dari larangan Allah, dalilnya roja mencari rahmat Allah, dalilnya hub ialah mendahulukan hal yang dicintai. Pemisalu dzalik al-haramu bal mahsudu wal ka'batu, faman dakhala haramal iradatu amina minal khalqi, faman dakhala al masajidu amintu jawazuhu ayyas ta'lamha. Contoh dari ketika prinsip tadi Allah ayyas ta'limha fi ma'syiyatillah ta'ala. Contoh dari ketika prinsip tadi adalah tanah haram, masjid dan Ka'bah. Barang siapa masuk ke tanah haram, maka dia akan aman dari keburukan makhluk atau baik makhluknya, mau manusia, mau jin maupun binatang dan lain sebagainya. Barang siapa masuk ke masjid, maka badannya akan aman dari menggunakannya dalam maksiat ke Allah. Nah, jadi ketika kita ke Masjidil Haram atau Ka'bah ya contohnya, kita akan terhindar dari keburukan makhluk, dan kita akan termasuk menjadi orang-orang atau makhluk-makhluk yang baik. Nah, apabila kita berada di dalam masjid,
kita akan menjadi orang yang terhindar dari maksiat-maksiat di dunia. Jadi di masjid itu kita akan menjadi orang yang tidak akan melakukan maksiat. Wa man dakhala al-Ka'bah amin taqalbahu ayyastaghila bi'istighfirullah azza wa jalla. Barang siapa masuk Ka'bah maka hatinya aman untuk mengingat selain Allah, atau berarti selalu mengingat Allah. Nah, jika kita masuk ke dalam Ka'bah, kita akan senantiasa mengingat Allah Ta'ala dan tidak akan mengingat yang lainnya. Fa'idha fa'asbahal abadu lizamahu ayanduru fi dhulmatil lailu wa nurin nahar wa ya'lama anna ahaduha idha dhahara azala sahibuhu anil awliyati fadhalika nurul ma'rifati idha dhahara azala zulmatul ma'asi anil jawarihi. Nah, apabila hamba memasuki waktu pagi, hendaknya dia berpikir tentang kegelapan malam dan cahaya siang, dan mengerti bahwa jika salah satunya muncul maka yang satunya pergi. Sama apabila nurul ma'rifat datang maka keinginan untuk bermaksiat sudah tidak ada lagi, atau nggak mungkin keduanya ngumpul. Nah, apabila kita memasuki waktu pagi ya, hendaknya kita itu berpikir di dunia ini cepat untuk melewati malam, cepat, waktunya cepat gitu. Maka kita harus melakukan ibadah yang banyak. Jika kita merasa gitu, maka kita otomatis akan melakukan ibadah yang banyak. Fa in kana sholatuhu halatan yardoha lihulul mauta syakarallah ta'ala ala taufiqihi. Apabila kondisi seorang hamba dalam taufiqihi wa ismatihi, apabila kondisi seorang hamba dalam kondisi yang ia rela datangnya kematian, maka seandainya dia tidak mati, maka dia tidak lupa bersyukur kepada Allah atas pertolongan Allah, perlindungan Allah. Perlindungan Allah masalah hidup, ia sehat saja, kita akan minta ke Allah, tapi tetap dikasih sama Allah. Kalau sakit buru-buru, ya Allah sehatkan. Apabila kondisi seorang hamba dalam kondisi yang ia rela datangnya kematian, maka seandainya ia tidak mati, maka dia tidak lupa bersyukur kepada Allah atas Dinda, aku tag video kerungu lah Yancen tak kat aku luwe. Apabila kondisi seorang hamba dalam kondisi yang ia rela datangnya kematian, maka seandainya ia tidak mati, maka dia tidak lupa bersyukur kepada Allah atas pertolongan Allah dan perlindungan Allah. Nah, ketika kita rela, ketika Allah memberikan takdir hari ini, misalnya hari ini kita meninggal, maka seandainya saya hari ini tidak mati, maka kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah atas pertolongan Allah dan perlindungan Allah. Wa in kana halatahu halatan yakrahu ma'ahal maut
intaqala anha bisihatil azizati kamal al-juhdi wa alimun anna la amja'a minallah illa ilaih kama annahu la usulu ilaihi illa bihi pada alama afsada min umrihi bisu ikhtiyarihi wasta'ani billah. Apabila dia dalam kondisi masih tidak suka dengan datangnya kematian, maka ia akan selalu memposisikan jiwanya dengan mengharapkan bahwa sholawat yang kita ucapkan itu merata. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bab yang pertama, yaitu al-babul awal, al-bayan nahwal muridin, yaitu orang-orang yang menghendaki. Yaduru ala thalathati usul al-khauf war-raja wal-hub. Penjelasan ini berkisar pada 3 dasar, yaitu takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Jadi prinsip orang yang mau usul kepada Allah itu al-khauf, raja, hub. Itu usul itu berjalan dari sedikit demi sedikit, akhirnya sampai ke Allah. Di itu muncullah istiqomah atau puncaknya. Al-khauf kalau menurut versi Ihya adalah takut kepada Allah dengan kecemasan dan kekhawatiran terhadap sanksi dari Allah, bahkan siksa. Di sini dijelaskan secara ringkas. Fal khaufu far'ul ilmi, faraja far'ul yaqin, wal hub far'ul ma'rifah. Fad dalilu al khauf al harbu, wad dalilu al raja al talabu, wad dalilu al hub itarun. Khauf adalah cabangnya ilmu, raja adalah buah dari keyakinan, al-mahbub atau hub yaitu adalah buah dari ma'rifat, atau tidak mungkin mahabbatullah sejati tanpa melalui proses ma'rifat, karena hub itu ma'rifatullah. Tanda-tandanya khauf itu lari dari larangan Allah, dalilnya roja mencari rahmat Allah, dalilnya hub ialah mendahulukan hal yang dicintai. Pemisalu dzalik al-haramu bal mahsudu wal ka'batu faman dakhala haramal iradatu amina minal khalqi waman dakhala al masajidu amintu jawazuhu ayyas ta'lamha. Contoh dari ketika prinsip tadi Allah ayyas ta'limha fi maksiatillah ta'ala. Contoh dari ketika prinsip tadi adalah tanah hewan haram, tanah haram, masjid dan Ka'bah. Barang siapa masuk ke tanah haram, maka dia akan aman dari keburukan makhluk atau baik makhluknya, mau manusia, mau jin maupun binatang dan lain sebagainya. Barang siapa masuk ke masjid, maka badannya akan aman dari menggunakannya dalam maksiat ke Allah. Nah, jadi ketika kita ke Masjidil Haram atau Ka'bah ya contohnya, kita akan terhindar dari keburukan makhluk, dan kita akan termasuk menjadi orang-orang atau makhluk-makhluk yang baik. Nah, apabila kita berada di dalam masjid, kita akan menjadi orang yang terhindar dari maksiat-maksiat di dunia. Jadi di masjid itu kita akan menjadi orang yang tidak akan melakukan maksiat. Wa man dakhala al-Ka'bah aminta qalbahu ayyastaghila bi'istighfirullah azza wa jalla. Barang siapa masuk Ka'bah, maka hatinya aman untuk mengingat selain Allah, atau berarti selalu mengingat Allah. Nah, jika kita masuk ke dalam Ka'bah, kita akan senantiasa mengingat Allah Ta'ala,
dan tidak akan mengingat yang lainnya. Fa'idha fa'asbahal abadu lizamahu ayanduru fi dhulmatil lailu wa nurin nahar wa ya'lama anna ahaduha idza dhahara azala sahibuhu anil awliyati fadzalika nurul ma'rifati idza dhahara azala zulmatul ma'asi anil jawarihi. Nah, apabila hamba memasuki waktu pagi, hendaknya dia berpikir tentang kegelapan malam dan cahaya siang, dan mengerti bahwa jika salah satunya muncul maka yang satunya pergi. Sama apabila nurul ma'rifat datang, maka keinginan untuk bermaksiat sudah tidak ada lagi, atau nggak mungkin keduanya ngumpul. Nah, apabila kita memasuki waktu pagi ya, hendaknya kita itu berpikir di dunia ini cepat untuk melewati malam, cepat, waktunya cepat gitu. Maka kita harus melakukan ibadah yang banyak. Jika kita merasa gitu, maka kita otomatis akan melakukan ibadah yang banyak. Fa in kana sholatuhu halatan yardoha lihulul mauta syakarallahu ta'ala ala taufiqihi. Apabila kondisi seorang hamba dalam taufiqihi wa ismatihi, apabila kondisi seorang hamba dalam kondisi yang ia rela datangnya kematian, maka seandainya dia tidak mati, maka dia tidak lupa bersyukur kepada Allah atas pertolongan Allah, perlindungan Allah. Kita perlindungan Allah masalah hidup, ya sehat saja, kita akan minta ke Allah, tapi tetap dikasih sama Allah. Kalau sakit buruk-buruk, ya Allah sehatkan. Apabila kondisi seorang hamba dalam kondisi yang ia rela datangnya kematian, maka seandainya ia tidak mati, maka dia tidak lupa bersyukur kepada Allah atas Dinda, aku tag video krungu lah Yancen tak kat aku luwe apabila kondisi seorang hamba dalam kondisi yang ia rela datangnya kematian, maka seandainya ia tidak mati, maka dia tidak lupa bersyukur kepada Allah atas pertolongan Allah dan perlindungan Allah. Nah, ketika kita rela, ketika Allah memberikan takdir hari ini, misalnya hari ini kita meninggal, maka seandainya saya hari ini tidak mati, maka kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah atas pertolongan Allah dan perlindungan Allah. Wa in kana halatahu halatan yakrahu ma'ahal maut intaqala anha bisihatil azizati kamal al-juhdi wa alimun anna la amja'a minallah illa ilaih kama annahu la usulu ilaihi illa bihi faradima ala ma afsada min umrihi bisu ikhtiyarihi wasta'ani billah. Apabila dia dalam kondisi masih tidak suka dengan datangnya kematian, maka ia akan selalu memposisikan jiwanya dengan kemauan atau tujuan yang benar. Nah, apabila kita semisal kita tidak bersyukur jika Allah
menghidupkan kita hari ini, dan kita tidak mau atau tidak menerima jika hari ini kita ditakdirkan mati. Maka dia yang tidak mau bersyukur akan selalu memposisikan jiwanya dengan kemauan atau tujuan yang benar, seperti yaitu kayak keras kepala gitu. Dan dia dan perlindungan yang bisa melindungi kecuali perlindungan Allah, dan dia menyadari atau meyakini bahwa dia tidak bisa dekat dengan Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Yakin bukan karena amal atau keturunannya atau ilmunya, maka dia menyesal telah menghabiskan umurnya dengan pilihan yang salah. Nah, jadi kalau tidak mau menerima takdir itu, kita adalah memilih hal yang salah. Kita terjerumus dalam hal yang salah. Maka itu akan menjadi penyesalan terberat di dunia. Wasta'anu billahi ala tahdhirihi tahirati minad dunubihi wa tasfiyatu batinihi minal uyun wa qata'az zinara al-ghaflati an qiblati wa adfa'a narasyahati an nafsihi wastiqama ala tariqil haqq wa rukiba matiyati sidqi fa inna nahar dalilul akhirah wal laylu dalilud dunya wan naum syahidul mauta wal abdu qadimun ala ma aslaqa wa nadimun ala ma khalaq. Yaqulullah azza wa jalla fid dunya yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddamu wadukharun. Dan dia memohon pertolongan kepada Allah untuk dapat mensucikan zahirnya dari dosa-dosa dan membersihkan hatinya dari celah dan cacat. Dan jika kita sudah melakukan seperti itu, hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah untuk dapat mensucikan hati kita dari dosa-dosa, membersihkan hati dan celah-celah dan cacat yang ada dalam hati kita. Ia lupa bahwa Allah telah putus darinya dan dapat memedamkan para syahwat dan dari jiwanya. Jalannya lurus menuju kebenaran. Dia siap menaikkan bahtera ketulusan orang adil, dalil akhirat dan malam atau tanda dunia, tidur atau saksi adanya kematian. Seorang hamba telah melaksanakan apa yang telah dia lakukan, dan dia akan menyesali apa yang belum dia lakukan. Di kebaikan Allah bersabda, pada hari itu manusia diberitahukan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu dan apa yang ditinggalkannya. Nah, dari penjelasan ini tadi Allah bersabda. Nah, penjelasannya adalah pada hari esok atau suatu saat nanti manusia akan diberitahukan apa yang diperbuatnya di masa lalu dan apa yang ditinggalkannya. Nah, dari penjelasan terakhir ini, kesimpulannya, jika kita rela terhadap kematian, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena kita telah memperoleh taufik dan ismahnya atau hidayahnya. Jika kita pernah membenci kematian, maka kita harus pindah kepada azimah atau keinginan yang benar dan harus benar-benar berupaya tidak membenci kematian, sebab tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Begitu juga murid tidak akan sampai kepadanya kecuali dengannya.
Dan kita harus menyesali kesalahan kita akibat keliru memilih jalan itu tadi, yaitu jalan yang tidak bersyukur pada Allah itu tadi. Dan kita harus memohon bantuan Allah agar Allah membersihkan hati-hati kita yang kotor dan penuh dengan celah. Dan dalam upaya mensucikan kecacatan dan kita harus menyudahi atau memotong tali kelalaian dari hatinya, dan kita harus memadamkan api syahwat dari jiwa kita. Nah, setelah itu kita harus istiqomah di atas jalan kebenaran dan tidak boleh merasa tidak rela akan kematian itu tadi. Kita harus istiqomah di jalan kebenaran dan berpegang pada kejujuran. Tuh, kita lanjut ke bab 2. Babul ahkam. I'rabal qulubu ala arba'ati anwa'. Raf'un wa farhun wa khafdun wa waqfun. Farafa'al qulubu fi dzikrillah ta'ala wa fathul qalbi fi ridaillahi ta'ala wa khafdun al-qalbi fi istifali bighairillah wa waqful qalbu wa ghaflati fillahi ta'ala. Nah, bab ini menerangkan tentang perubahan hati. Nah, dan perubahan hati ini termasuk tingginya hati, terbukanya hati, turunnya hati, dan matinya hati. Turunnya hati itu ketika kita sibuk dan melupakan Allah atau tidak mengingat Allah. Itu perubahan hati itu melewati 4 hal. Yang pertama, rofa'a dari tasrifan rofa'a yarfa'u yang berarti meningkat, fathun atau yang biasanya dinadomkan fataha yaftahu yang berarti terbuka, dan khafdun khafada yahfudu atau berarti turun, dan waqfun atau berhenti. Nah, fa'alamatur raf'i salasatul asya' wujudul muwafaqati wal faqdul mukhalafatu wa dawamus syauqi. Tanpa rofaknya hati ada 3, yaitu terciptanya keserasian, hilangnya perbedaan, dan munculnya rasa rindu yang berkesinambungan. Tanpa fathunnya atau tanpa terbukanya hati itu juga ada 3, yaitu tawakal, jujur, dan yakin. Begitu juga dengan khafdun atau turunnya hati ada 3, yaitu ketika hati kita merasa ujub, riya, dan kikir, yang semua itu disebabkan sikap kita terlalu mementingkan keduniaan dan melalaikan kewajiban kepada Allah. Sementara tanda-tanda waqfun juga ada 3, yaitu hilangnya kenikmatan taat, tidak adanya kepahitan maksiat, dan campurnya yang halal dengan yang haram. Itu. Wa alamatul fathu salah satu asya at-tawakkalu wasyidqu wal yaqin. Punya sikap bertawakal kepada Allah, jujur, yakin terhadap kuasaan keadilan kepada Allah. Nah, yang bisa membuka hati kita, yaitu kita harus bertawakal kepada Allah dan memiliki sifat yang jujur dan yakin terhadap kekuasaan atau keadilan Allah. Wa alamatul khafdu salah satu asya'a al-hub wa ra'yun al-khirsu wa mara'atud dunya wa amalatul fawqu salah satu asya'.
wal alu halawatut ta'atu wa adamu mirarul ma'siyati wal ibtikasul halal. Ujub yaitu sifat ujub itu apa sih? Sifat ujub itu ketika kita merasa paling betul atau merasa paling pintar. Contohnya, kita itu nggak enak kalau nggak menjelekkan orang lain. Itu adalah contoh dari sifat ujub. Dan kita merasa kadang-kadang hobi padahal dirinya sendiri lebih jelek dari yang dijelekin. Contohnya, kita suka menjelek-jelekan orang, tapi padahal kita lebih jelek dari orang itu tanda hatinya mati. Kalau hatinya mati, jangan harap bisa menerima kebenaran. Soalnya kalau hati kita mati, hati kita tuh tertutup, sulit untuk mendapatkan kebenaran. Dia bisa melihat kepentingan, bukan kebenaran. Nah, jadi kebenaran itu sulit dilihat dari kedua matanya, itu sulit jika kita sudah memiliki sifat ujub. Ketika menguntungkan dia, kalau tidak ya bergurau atau lelucon gitu. Sebabkan sudah sikap riya. Apa itu sikap riya? Yaitu sifat yang ingin dipuji orang. Kalau zaman sekarang itu kayak dinamain pick me ya. Pick me itu selalu ingin dipuji orang. Atau kalau bahasa lainnya haus validasi. Nah itu sifat toma, yaitu rakus, mau halal atau haram dia mau semua. Tanda-tanda itu kikir. Contohnya, dia punya 1 juta diminta 10.000. Contohnya kita ya memiliki uang 1 juta, terus kita mau mengasih kepada pengemis, itu rasanya mikir 10 kali. Itu contohnya orang-orang tamak. Nah, ini tandanya ritme hati yang turun ke bawah. Kalau dibiarkan mati, dia lalu tanda hati mati. Lanjut ke bab yang ketiga, yaitu al-babur ra'iyah atau penjagaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mencari ilmu itu wajib atas semua kaum muslimin. Wa huwa ilmul anfas wajib ayakunu nafsul maridu syukran wa uduran. Yang dimaksud di sini adalah ilmu jiwa. Fayajibu ayakunu nafsul yuridi syukran wa uduran fa illam fafaddala wa irada fa'adala fata'il harokat bitaufiq. Maka wajib jiwa seorang murid dalam keadaan bersyukur atau udur. Apabila menerima, maka memberi anugerah. Jika dia menolak, maka menolaknya secara adil. Maka taatnya gerakan badan atau taufik. Dengan taufik. Nah, dari penjelasan ini kan Rasulullah tadi kan pernah bersabda bahwa kita harus wajib mencari ilmu. Nah, di situ jiwa seorang murid jika dia merasa bersyukur, dia akan menerima sebuah anugerah dan dia otomatis tertolak dari tidak manfaatnya ilmu. Nah, dan taatnya seorang murid ini adalah gerakan badan. Contohnya nih, kita ada aturan wajib jamaah.
Nah, taatnya kita itu apa? Taatnya kita yaitu untuk melakukan kegiatan itu tadi yang sudah diperintahkan. Wasukuni bil ismati walayaqtahim dzalika lahu illa bidawamil iftiqar wal iqtirar wa miftahu dzalika dzikrul mauti li anna fihi rahatan minal jinsi wa najatun minal udri wa qawamiyatu biradil umri ila yaumi wahidin. Maka wajib jiwa murid dalam keadaan syukur atau udzur tetap menerima apa yang mau baik maupun buruk, kita harus tetap menerima atau bertindak bijak. Dan kita harus merasa gerakan badan bisa bergerak dengan pertolongan Allah. Nah, jadi kita harus merasa bersyukur jika Allah itu bisa memberikan rahmatnya kepada kita. Contohnya, kita bisa melihat, kita bisa menggerakkan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan diamnya badan itu dengan perlindungan Allah, dan itu tidak bisa istiqomah kecuali dengan merasa butuh kepada Allah dan sangat butuh kepada Allah. Nah, kita juga harus berpikir bahwa diamnya kita itu pun kita merasa butuh kepada Allah. Contohnya kita diam, kita kan juga bernafas, berarti kita juga butuh kepada Allah kan. Nah, itu kita sangat-sangat butuh kepada Allah. Kunci untuk kita selalu merasa butuh pada Allah adalah kita harus ingat mati. Dengan ingat mati, kita ada kelegaan dari keadaan penjara atau dunia, atau dengan ingat mati bisa melegakan hati kita dari musuh kita atau iblis. Dan adapun penompangnya agar selalu ingat mati, kita beranggapan bisa saja kita terakhir umurnya hari ini oleh Allah dipinjemin umur. Sewaktu-waktu Allah bisa mengambil siapa yang bakal nolak itu. Nah, dari penjelasan ini ya, kunci dari untuk kita merasa butuh kepada Allah itu, kita harus selalu mengingat kematian kita. Nah, gimana cara mengingat kematian itu tadi? Yaitu caranya biar ini, aku umurnya hidup sampai berapa ya gitu. Oleh Allah dipinjemin umur, seperti kita beranggapan seperti sewaktu-waktu kita bisa meninggal dunia. Nah, kita kan nggak bisa nolak ya, jadi kita harus menerima apa yang harus sudah diberikan Allah. Wala yaltaimu dzalika illa bitafakuri fil awqat wa babul fikri wal farhu wa yasabul fal fara'iz zuhud. Dan ingat, waktu bisa saja umur kita tinggal sehari, itu tidak akan bisa concern kepada kita mau berpikir sepanjang waktu tentang itu. Dan kita butuh harta, tapi jangan jatuh cinta dengan harta. Nah, kata-kata ini yang harus kita terapkan. Nah, lanjut ke bab 4. Judulnya adalah babut apa kira bab 4 itu. Bab niyah. Lanjut ke bab keempat, yaitu babun niat. La budda alil abdi naniyat fi kulli harbiyah wa sukunin fa innamal a'malu binniyat wa likulli imri'un ma tawa wa niyatul mu'si khairun min amalihi wa niyatu tahtalahu ala hasbil akhlaqi al-ufati wa sahaban niyatu nafsahu minhu ta'ab wan nisa wan nas
minhu fi rahatin walaysa syai'un ala muridi as'aba min hifdin niyat. Seorang hamba baik bergerak maupun diamnya harus didahului dengan niat. Apapun yang kita lakukan, meski kita tidur, makan, apapun yang kita lakukan harus didahului dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sahnya amal tergantung pada niatnya. Setiap seseorang tergantung niatnya, dan niatnya seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Kenapa? Niat saja itu sudah mendapatkan pahala. Ketika itu niat baik padahal tanpa melakukan. Niat itu berbeda sesuai perbedaan waktunya, dan niat itu menyertai dirinya baik dalam kepayahan atau kesusahan manusia. Setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, di sini seperti kita niat buruk, kita mau niat mencuri misalnya ya, kita juga akan dapatnya juga buruk. Nah, contohnya yang baik ya, semisal kita mau tidur, jika kita tidur itu tidak diniati apa-apa, ya kita nggak dapat apa-apa. Kalau semisal kita tidur, kita niat kepada Allah, kita berdoa, kita niat besok aku mau ibadah deh, mau ibadah subuh, ya Allah, aku niat tidur malam ini untuk istirahat, untuk besok misal tahajud ya. Nah, itu kita di situ akan mendapatkan pahala tahajud itu tadi, pahala ibadah kepada Allah. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih sulit daripada menjaga niat. Karena kadang-kadang niatnya bagus, di tengah-tengah perjalanan niatnya berubah. Nah, di sini niat seorang manusia kan bisa berubah-ubah. Jadi kita harus belajar untuk mempertahankan niat. Contohnya ya, kita niat kuliah. Nah, niat kuliah itu apa? Niat mencari ilmu. Nah, di tengah-tengah malah pacaran, nggak boleh. Niatnya jadi beda. Langsung niatnya jadi gini, oh kuliah sambil, ya gitulah pokoknya. Karena kadang-kadang dalam versi Imam Ghazali, niat itu berada dalam dua hal, yaitu yang pertama ilmu, niat ilmu, yaitu dua amal. Ilmu berada di posisi sebelum amal. Amal itu mengikuti apa katanya ilmu. Nah, celakalah orang yang tidak mengikuti apa katanya ilmu. Celakalah orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, kita sebelum melakukan niat atau melakukan amal, kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Contohnya, kita mau sholat, tapi kita nggak ngerti ilmunya tentang sholat itu tadi, kan percuma, kan sia-sia gitu kan. Kita melakukan sholat, kita melakukan apapun tanpa adanya ilmu, itu yang dilakukan adalah sia-sia, percuma gitu kan. Sudah, lanjut bab 5. Bab 5 judulnya
Babut zikrun. Ya, babut zikrun. Ij'al qablika qablata lisanik wasur inda zikrahaya. Oh ya Allah. Tek. Kita lanjut bab 5, yaitu al-babul khamis, babul zikrun. Al-ubudiyati wa haibatir rububiyati wa alam bi anna Allah ta'ala yammasir qablik. Ij'al qablatal insan wastaghfiru inda dzikrahya wa yara tahira fi'lika wa yasma'u najwa qawlika faghsil qablika bil huzni wa awfid fihi narul khawf fa idza zala hibabal ghaflati an qablika kana dzikru bihi ma'a dzikrika qala Allah. Jadikanlah hatimu kiblat mulutmu. Jangan bicara yang bertentangan dengan hatimu, tapi bagaimana supaya mulut kita yang menjadi harimau kita itu disetting sesuai dengan yang ada di hati kita. Artinya sifat kita itu sidik, amanah, fatonah, sesuai dengan garis-garis figur ideal atau dakwah versi konon asasi buatan Yai Hasyim Asy'ari dalam muqaddimahnya. Peliharalah rasa malu pada saat ibadah dan rasa takut kepada Allah saat berzikir. Nah, dari penjelasan ini kita harus menjadikan hati untuk kiblatnya mulut. Maksudnya apa? Kalau kita tidak berpikir jika bicara dan tidak mengikuti rasa kata hati, gini loh, aduh bingung kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di bab 5, al-babul khamis, babul zikrun, yaitu menjelaskan tentang zikir. Al-ubudiyatu wa hibatur rububiyah wa alam bi anna Allah ta'ala ya'lamu masirra qalbik wa yara zahiran fi'lika wa yasma'u najwa qawlika faghsil qablika bil husni wa awfid fihi narul khawf fa idza zala hibabal ghaflata an qablika kana dzikruka bihi ma'a dzikrillah laka qala Allah. Nah, jadikanlah hatimu sebagai kiblat dari mulutmu. Jangan bicara yang bertentangan dengan hatimu, tapi bagaimana supaya mulut kita menjadi harimau kita itu disetting, disesuaikan dengan yang ada di hati kita. Artinya sifat kita itu sidik, amanah, fatonah, sesuai dengan garis-garis figur ideal atau dakwah versi konon asasi buatan Yai Hasyim Asy'ari dalam muqaddimahnya. Peliharalah rasa malu pada saat ibadah dan rasa takut kepada Allah saat berzikir. Nah, di pembahasan ini kan kita membahas tentang zikir. Nah, kita memiliki lisan. Nah, lisan ini harus kita manfaatkan sebagai lisan yang baik. Nah, kita harus menjadikan hati kita sebagai kiblatnya lisan. Nah, jadi jangan asal kalau ngomong, jangan asal ceplos, jangan asal salah-salah gitu. Nah, kita
kita harus disetir dengan hati kita. Nah, bagaimana agar tidak membicarakan yang tidak atau yang omong kosong gitu? Daripada kita omong kosong, lebih baik kita berzikir. Nah, kita rasakan di saat zikir ada perasaan malu menjadi hamba yang memandang kehebatan ketuhanan. Jadi kita pas zikir itu kita coba. Kita harus mencoba, kita memiliki rasa malu ketika kita berzikir bahwa kita itu banyak dosa gitu. Dan kita saat kita berzikir kita juga harus mengingat akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengetahui rahasia hati kita. Meskipun di dalam lubuk hati yang paling dalam, Allah itu selalu mengetahui. Di dalam hati aja Allah tahu, apalagi gerak-gerik kita yang baik maupun buruk. Dari lahir pun Allah juga sudah mengetahuinya. Maupun kita berbicara secara berbisik-bisik, kita membatin di dalam hati, Allah akan tahu segalanya. Kita harus mencuci hati kita dengan rasa sedih dan menyalakan dengan api ketakutan. Maksudnya apa? Kita tidak boleh seenaknya sendiri, dan kita tidak boleh merasa selalu senang. Kita harus menyalakan hati kita dengan api ketakutan. Agar apa? Agar menambah iman kita atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hijab kelalaian telah tersingkir dari hati Anda, maka zikir kepada Allah akan muncul bersamaan dekat dengan zikirnya kepada Anda. Seperti Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 atau Al-Ankabut seperti Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Walidzikrillahi akbar bi'annahu dzakara ma'al ghina anka wa anta dzakartahu ma'al faqri ilaihi faqala alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketahuilah bahwa Allah itu tahu rahasia hatimu dan dari melihat tauhid pekerjaanmu, dan Allah mendengar bisikan ucapanmu. Maka bersihkanlah hatimu dengan senantiasa merasa sedih terhadap seseorang hamba, baik bergerak maupun diamnya, harus didahului dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sahnya amal tergantung dan ketahuilah bahwa Allah tahu rahasia hatimu dan melihat zahir pekerjaanmu, dan Allah mendengar bisikan ucapanmu. Maka bersihkanlah hatimu dengan senantiasa merasa sedih terhadap dirinya, karena dirinya merasa kurang maksimal dalam beribadah kepada Allah, dan menyalakan dalam hati dirinya rasa takut kepada Allah. Apabila tabir kelalaian hilang dari hatimu, maka zikirmu bersama dengan zikir Allah kepadamu. Nah, zikir Allah itu kepada kita tanpa disertai kebutuhan. Kan kalau kita zikir kepada Allah berarti kita butuh kepada Allah. Nah, tapi kalau Allah zikir kepada kita itu Allah tidak butuh kepada kita. Dan sesungguhnya zikirnya Allah itu lebih agung. Ingat, dengan berzikir kepada Allah maka hati kita akan menjadi lebih damai. Sebaiknya kita memperbanyak berzikir agar hati kita menjadi lebih damai, lebih dingin, dan lebih
lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kayak kunut mi'nanul qalbi fi dzikrillahi lahu wa jalahu fi dzikrillah. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilan qulubuhum wa dzikru dzikrani dzikrul kharisun bi mufaqahul qalbi fi suqutin nadiri ila ghairillah wa dzikru sofin bi'anika al-himmati 'ani dzikru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ketenangan atau kedamaian hati itu dalam zikrullah adalah karena Allah, dan takutnya seorang kepada Allah itu dalam mengingat Allah. Orang-orang yang beriman yang sejati adalah orang yang disebutkan nama Allah maka bergetar hati mereka. Nah, zikir itu ada dua macam. Yang pertama yaitu zikir yang murni dan cocok dengan cocoknya hati dan berhenti memandang kepada selain Allah. Dan yang kedua, zikir yang bersih. Zikir ini mengakibatkan tidak ada kemauan atau tidak berzikir kepada Allah. Kami tidak bisa menghitung pujian kepada Allah. Nah, arti dari dawuh Rasulullah itu tadi, kami tidak bisa menghitung pujian kepadamu ya Allah, Engkau sebagaimana yang Engkau pujikan kepada Zat-Mu. Nah, dari pembahasan ini ketenangan atau kedamaian hati itu berasal dari zikir. Nah, zikir kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takutnya seorang kepada Allah itu mengingat Allah. Nah, jika kita mengingat Allah, berarti kita takut kepada Allah. Orang yang beriman yang sejati adalah orang yang disebutkan nama Allah maka bergetar hati mereka. Nah, pernah kan jika kalian pernah ya ini, jika kalian mendengar nama Allah hati kita bergetar, maka dia termasuk orang yang beriman yang sejati. Nah, zikir tadi juga ada dua, yaitu tadi zikir yang murni tentang cocoknya hati, berhenti memandang kepada selain Allah. Nah, itu tadi sudah ada ya dua macam. Nah, sudah di bab 5-nya. Sekarang lanjut kepada bab 6. Bab sadisu, babus syukur. Wa fi kulli nafsin amin tifasi al-abdi ni'matulillahi tajadda 'alaiha yalzamul qiyamu bi syukriha wa adna syukri ayyuran ni'matu minallah wa yarda bima a'tahu wa la yukhalifuhu bi syai'in min ni'mah. Nah, pada pembahasan bab 6 ini tentang syukur. Nah, setiap hembusan nafas seorang hamba adalah hikmat Allah juga. Dan nikmat itu selalu fresh. Fresh itu dalam artian seperti baru lagi, mengiringi desahnya. Untuk itu seorang hamba wajib mensyukurinya. Syukur yang paling rendah tingkatnya adalah menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah, rela menerima serta tidak mengingkarinya. Nah, kita setiap hari kan kita diberi nafas, diberi nikmat untuk kita bisa melihat, bisa bicara,
bisa bergerak dan lain-lain ya. Banyak nikmat Allah. Kita sebagai manusia kita harus mensyukurinya atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu syukur yang paling rendah tingkatnya adalah kita menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Dan setiap hari kita harus mengingat apa yang telah diberikan Allah dengan rasa syukur kepadanya dan menerima dan tidak mengingkarinya. Nah, menerima itu bagaimana? Yang menerima meskipun Allah memberikan kita fisik yang kurang ataupun apapun yang terlalu berlebihan, kita harus menerima takdir itu dari Allah dan kita harus mensyukurinya. Wa tamamu syukri fil i'tiraf bilisani sirri annal khalaq kulluhum ya'juzun an adadi syukrihi ala asghari juz'in min ni'mihi wa in balahu ghayatal mahjud. Nah, ini puncaknya kesyukuran, yaitu mengakui dalam hati kita tidak bisa mengimbangi syukur kita terhadap nikmat yang paling sedikit yang Allah berikan kepada kita.